Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, suatu ucapan yang wajib untuk senantiasa menghiasi bibir kita. Tidak lain ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihissalam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wajib hukumnya sebagai umat Islam mengucapkan dalam sehari semalam 17 kali. Kenapa harus 17 kali? Karena jumlah rakaat salat kita adalah 5 kali sehari semalam, 17 rakaat. Dan syarat wajibnya salat adalah membaca surah Al-Fatihah. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Begitu juga sebagai ucapan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salah satu amal ibadah yang langsung dibalas di dunia ini hanya satu, hanya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat kita nanti kita wafat, puasa kita nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Begitu juga amal-amal ibadah yang lain itu nanti kita setelah kita wafat. Tetapi salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung dijawab, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masal ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Barang siapa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, maka Allah menjawabnya, Allah membalas langsung dengan balasan rahmat kasih sayang. Maka syarat untuk bisa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, tidak diterima suatu doa, tidak diterima suatu ibadah tanpa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat Jumat kalau hati tidak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salawat adalah masuk dalam rukun khutbah. Tidak sah salat maid kalau yang mensalati maid tidak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri melakukannya hanya salawat. Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah mewajibkan bagian mampu untuk melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang diperintahkan oleh Allah yang Allah sendiri lakukan hanya salawat? Betapa pentingnya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Pada malam ke-11 Ramadan ini, judul ceramah yang saya akan sampaikan adalah jaminan Allah dan Rasul kepada yang menghidupkan malam-malam Ramadan.
Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jaminan. Iza jar Ramadanan futiyat abwabul jannah wa guligat abwabun nar wa sufidas sayatin. Apa makna di balik ini? Apabila bulan suci Ramadan telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu semua setan. Siapakah yang membuka pintu surga dan siapa yang menutup pintu surga? Hanya orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ada juga di bulan suci Ramadan bukan menutup pintu neraka, malah dia membuka pintu neraka di bulan suci Ramadan dan melepaskan belenggunya setan. Ya, apakah yang dimaksudkan itu? Dia mendapatkan bulan suci Ramadan sehat jasmani, sehat rohaninya, bagus bodinya, kuat makannya, tinggi pangkat dan jabatannya, banyak uangnya, tapi mendapatkan bulan suci Ramadan, bukannya dia menghormati bulan suci Ramadan, dia tidak puasa di bulan suci Ramadan. Inilah orang yang membuka pintu neraka dan menutup pintu surga dan melepaskan belenggunya setan. Jadi ada di bulan suci Ramadan ini melepaskan iblis yang itu yang mendapatkan yang makan dan minum padahal dia sehat jasmani dan rohaninya di bulan suci Ramadan. Apalagi jaminan Allah kepada orang yang berpuasa. Man fariya bi dukhul Ramadan haramallahu jasadin 'alan nar. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Siapa yang gembira? Bukan gembira setelah memasuki bulan suci Ramadan dia tes dia setel karaoke-nya baru melalui menyanyikan lagunya Roma-Roma. Bukan itu yang dimaksudkan. Dia mempersiapkan diri, dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Tidak semua orang diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah. Datang karena sakit, mungkin sebelum memasuki bulan suci Ramadan dia wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat beruntung karena tidak ada jaminan Ramadan akan datang kita akan dapatkan. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Kita diberikan kesehatan, Allah tidak pernah minta bayaran dari kesehatan kita. Yang diminta, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat kuberikan kepadamu, kata Allah, saya tambah nikmat itu. Apakah itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan? Allah akan tambahkan itu. Tapi kapan kamu kufur tidak mensyukur nikmat kuberikan kepadamu, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sungguh siksaanku amatlah pedih. Maka banyak orang yang menyesal yang mendapatkan bulan Ramadan, dia tidak beribadah di bulan suci Ramadan, dia tidak menghidupkan malam-malam Ramadan. Apalagi jaminan Allah kepada orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dan melaksanakan salat tarawih. Jadi salat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan dan setiap malam lain pahala disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa pahala yang didapatkan yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-11 Ramadan? Dia keluar ketika dia wafat, dia dibersihkan, disucikan dari segala dosa-dosanya. Ini pahala yang didapatkan pada malam ke-11 Ramadan, khusus yang melaksanakan salat tarawih, dihapus dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya masing-masing. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Apalagi jaminan Allah, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. 11 bulan yang lalu kita melakukan kesalahan, kehilapan. Dengan berpuasa pada bulan suci Ramadan, Allah menghapus segala kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kecuali 2 yang tidak dihapus oleh Allah bagi orang yang berpuasa. Yang manakah yang tidak dihapus di bulan suci Ramadan? Orang yang syirik kepada Allah, yang memperduakan Allah sambil menyembah Allah, minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Ada dia tempatnya minta tolong selain daripada Allah. Datang ke pohon-pohon keramat, datang kepada kuburan yang jaga keramat, di situ dia minta, itulah syirik besar dan tidak ada pengampunan sebelum dia taubat nasuha. Dosa yang kedua yang tidak diampuni di bulan suci Ramadan ada dosa yang kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita habis Quran, kita apa yang diberikan predikat apapun yang kita miliki, kalau dosa kepada orang tuanya,
Tidak ada maaf bagi Allah. Kenapa? Ridhallah wa bil ridha walidayya. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Jadi walaupun kita ustaz, walaupun kita dermawan, bagus ibadah salatnya, bagus puasanya, bagus sedekahnya, tapi dosa kepada kedua orang tuanya, jangankan surga, baunya surga dia tidak akan cium. Bagi orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Bagaimana Uwais Al-Qarni yang mengabdikan dirinya khusus kepada orang tuanya, sehingga penduduk langit ketika dia wafat turun semua malaikat mensalatinya, padahal dia adalah manusia miskin yang tidak punya apa-apa, tapi dihargai penghormatannya Allah dan para malaikatnya. Sangat hormat kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena taatnya bukan di ahli ibadah, cuma karena taat kepada ibunya. Sampai-sampai dia membawa ibunya, dia gendong ibunya sampai ke tanah suci Mekah, sampai dia tawa, sampai dia sa'i. Apa yang dia minta kepada orang tuanya? Kamu minta, wahai Uwais Al-Qarni, mintalah. Apa kata Uwais? Ibulah saja yang meminta. Apa permintaannya? Yang penting ibu ridho kepada saya. Tahulah saya meminta, mau diselamatkan oleh siapapun, saya meminta ridhonya saja orang tua saya. Maka itulah keridaan ibunya Uwais Al-Qarni, sehingga penduduk langit pun turun mensalati ketika dia wafat. Padahal dia bukan ulama, bukan dia hafiz Quran, bukan dia apa-apa, tapi karena pengabdiannya kepada orang tuanya. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan, betapa pentingnya memiliki orang tua. Maka sayangilah orang tua kita. Darah yang keluar ketika kita dilahirkan antara hidup dan mati tidak bisa dibalas dengan apapun yang dari kita. Makanya sayangi yang masih hidup orang tuanya, sayangi, santuni, dan selalulah doakan Rabbi ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.